Oke, halo semua. Halo semua. Kami dari kelompok 6 akan membicarakan tentang Perang Dingin antara Yes. Amerika Serikat dengan... Uni Soviet. Oke. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Bintang Panjaitan. Nama saya Alfred Ibrahim. Nama saya Muhammad Rian Sultan Sani. Nama saya Nasruddin Doza. Dan kameramennya nih? Di kameramennya ada Stefanus dan ada Genta. Say hi. Malu-malu nih ya. Say hi Nus. Hai. Nah, Oke. jadi kebetulan Gentanya akan menyusul guys karena lagi dalam perjalanan ada acara pribadi ya. Iya. Oke? Oke, kita mulai aja langsung ya. Mulai aja dong. Oke. Suka nih. Sekarang kan kita akan membicarakan tentang Perang Dingin nih. Jadi menurut kalian tuh apa sih Perang Dingin? Nah, karena ini podcast guys, sempat datang juga sebelumnya di podcast di Chill Podcast. Tepuk tangan dong. Jadi kita bakal bicarain perang dingin tentunya secara detail, secara chill, santai. Jadi kita nyantai aja. Lanjut host. Oke. Perang Dingin tuh gimana sih? Masa ada namanya Perang Dingin gitu kan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet? Nih. Apa gitu konfliknya yang bisa bikin Nih, Perang Dingin? uniknya gini loh. Perang dingin itu sebenarnya bukan karena orang-orangnya dingin. Karena mereka secara tidak langsung nggak ada kontak militer, nggak ada perang-perangan kayak sekarang nih yang tembak-tembakan tuh, bredel-bredel. Nggak ada. Berarti apaan itu maksudnya? Nah, jadi maksud dari perang dingin itu karena mereka itu dua kubu yang sangat berpegang teguh sama budaya, politik, ekonomi. Nah, mereka perangnya di tiga itu doang, antariksa 4. Antariksa, ekonomi, budaya, politik. Nah, makanya namanya perang dingin karena nggak ada tembak-tembakan langsung, ada pegang-pegangan gini. Om Hin. Jadi gitu itu namanya perang dingin. Juga ada banyak fakta-fakta unik loh dari perang dingin. Oke guys, kita lanjut di mana dulu, antariksa, ekonomi apa nih? Antariksa. Antariksa lah. Antariksa lagi. Iya. 6 kali take antariksa ya. Jadi sebenarnya kalau kita enakan nih ngomongin menang-menangan dulu ya. Banyak ya emang sih Amerika menang karena dia sudah memenuhi target sampai ke bulan. Tapi sebenarnya tahap awal itu Soviet menang. Tahu nggak kenapa? Ada bisa jawab nggak? Lebih banyak percobaannya. Benar, Soviet itu lebih banyak effortnya. Dia itu bener-bener nge-push. Cuman sayangnya dia jalan di tempat. Di situ doang. Situ doang. Iya, dia Nggak pengen ada penaikan gitu. dia pengennya itu cari nama. Buat propaganda dia tuh cuma cari nama doang. Beda halnya sama Amerika yang bener-bener pengen ke target itu. Karena kan kayak logikanya nih, Soviet itu cuma di bumi aja. Jadi cuma keluar ini orbit bumi, pulang, orbit bumi lagi, pulang. Beda sama Amerika, orbit bumi yang nanti kita bahas, balik lagi baru dia belajar ke bulan, kita tambahin dia ke bulan beneran. Jadi sejarahnya dulu itu ada anjing percobaan namanya anjing Laika, terbang ke Soviet. Milik Soviet. Jadi anjing itu milik Soviet buat uji coba naik Vostok 2. Jadi dia naik kapal Vostok 2 untuk orbit ke bumi, orbit bumi ini nih. Cuman berhasil tapi gagal juga karena anjingnya tewas pas orbit karena panas. Sama halnya juga Amerika, dia kirim si Panse. Tau nggak kenapa si Panse? Karena simpanse itu yang hewan pintar. Ya, Ada yang tau nggak lagi? benar nggak? Bener. Tahu lagi nggak? Apa? Kenapa simpanse? Ya apa? Kan gue udah jawab hewan pintar. Ada lagi nggak? Ya udah kalau gue nanya lu, ada nggak? Ya pintar ya. Pintar. Sama aja dong. Sama aja. Lanjut. Jadi si Panse itu sebelumnya diteliti itu memang hewan pintar. Makanya di lab sebelumnya terbang dia tuh di lab dulu. Jadi kayak anak bayi apa? Dikasih mainan, Iya. dikasih ini itu. Baru Latihan dulu. baru dia diuji coba. Naik kapal, naik pesawat. Itu nanti namanya ada di screen, biar kalian juga sekalian Kapal lihat. ini? Nih kapal ya. Salah ya maksudnya. Kapal selam nih. Kapal selam. Dan baru terbang ke Soviet. Nah, jadi dia pas di sana itu stres. Stres. Kenapa tuh? Stres karena dia jauh dari rumahnya. Iya. Karena dia kan udah sering di lab. Iya. Tiba-tiba terbangin di kapsul Dengan kecil. suasana yang jauh berbeda. Iya, tiba-tiba langsung hitam Gelap. gelap kan. Lihat bawah, udah ini. Lanjut.
Oh, Jadi dia kaget, dia shock. Najul ke semua Terus tinder. pas di luar angkasa, pas dia lagi orbit, dia stres, dia hancurin semuanya yang sekelilingnya. Bahkan komputernya. Dia hancurin. Karena dia stres, akhirnya diputusin untuk balik. Jadi bisa dibilang gagal karena nggak memenuhi target mereka lah. cuman dia bisa berhasil pulang. Berhasil pulang dia. Sehat. Sehat walafiat, seneng dia pulang. Iya. Gitu ya. Mirip ya. Mirip ya, cocok. Ntar kita kirim ini Lanjut. ke Mars kali ya. Nah, Uni Soviet. lanjut terus ada orang pertama nih, namanya Yuri Gagarin. Oh. Yuri Gagarin ini balik lagi, orang Soviet lagi pertama. Dia orang pertama yang orbit bumi selama beberapa jam. Orang pertama dia orbit bumi itu pulang lagi. Baru disusul Amerika, terus Soviet lagi, Amerika lagi, Soviet lagi. Jadi Soviet itu lebih banyak effortnya di awal. Bahkan Soviet itu berhasil ngirim perempuan pertama kosmonot ke orbit bumi. Untuk orbit bumi, dia tuh wanita pertama. Ada 3 deh kalau nggak salah, 3 wanita dikirim sama Soviet. Sedangkan Amerika di saat lagi gitu-gitunya, mereka lebih menargetkan ke bulan. Menargetkan ke bulan. Targetnya lebih tinggi. Lebih tinggi target, bener, dia tuh Bener, targetnya bener. lebih tinggi. Tinggi eksperimen gitu kan. Eksperimennya Bener. lebih tinggi targetnya. Tahu gak kenapa Bener. targetnya lebih tinggi? Karena apa Mayan? Ya biar lebih ini lah. Biar dia nggak sama uji cobanya. Nah, jadi Iya. abis kirim perempuan, Soviet kirim 3 perempuan pertama, NASA itu namanya NASA ya, itu untuk antariksa itu namanya NASA di Amerika. Iya. NASA kirim wanita untuk orbit bulan, bukan orbit bumi, langsung orbit bulan. Karena dia tahu beberapa proyek sebelumnya berhasil, jadi dia berani dikirim perempuan untuk orbit bulan tuh. Orbit bulan balik lagi. Itu orbit doang ya, belum sampai mendarat. Baru beberapa tahun setelahnya, astronot pertama Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dia lakuin uji coba pertama mendarat di bulan. Naik Apollo berapa ya? Apollo 8 kalau nggak salah ya, apa Apollo 11? Apollo 8 kan? 8. Apollo 8. Naik kapal Apollo 8 ke bulan, mendarat, berhasil. Sebelumnya ada nih orang bilang katanya ini cuma buat propaganda, karena banyak orang juga nggak percaya kalau NASA itu mendarat di bulan kan, kayak orang mikir tuh impossible gitu loh, yang mustahil. Nggak ada kayak apa sih, ada rekaman gitu bang? Ada dokumenter ya, ada, tapi orang tetap nggak percaya. Orang tetap nggak percaya karena dia pikirnya itu propaganda untuk membangkrutkan Soviet. Kok bisa? Jadi karena dia mendarat di bulan, Soviet berlomba-lomba habisin dana kan buat bikin roket lagi, terus bikin Harus nyampe bulan. harus sampai bulan. Jadi dia ngeluarin dana harus sampai bulan juga nih. Tapi kan Soviet nggak pernah terjadi nyampe bulan, karena dia bangkrut akhirnya kan. Ya saya runtuh. Nah jadi itu sejarahnya. Sebenarnya panjang sih, cuman kalau ini kayaknya terlalu panjang kali ya. Ya durasinya Ya nggak kita cukup. singkat aja lah. Apa sejarah paling top aja lah yang orang tahu. Terus apa lagi nih kita ngobrolin nih, yang mana nih? Yang mana Ekonomi. Politik. Ekonomi. Oh, kameramen maunya ekonomi. Ekonomi. Lanjut ekonomi. Jadi yang kita tahu kan perang dingin itu terjadi kapan? Ayo. Nah, kapan Sam? Kapan Sam? Kapan Jul? Ini lagi. Halo, coba kameramen. Nah, apa nih? Ada yang tahu nggak? Pasca Perang Dunia kedua. Dua. Ini namanya keasikan. Dua. Ini namanya keasikan nih. Nah, dari mana ekonomi ya? Nah, jadi abis pasca Perang Dunia II, karena kan Perang Dunia itu bener-bener amburadul kan. Eropa tuh hancur lebur. Jadi Amerika dia bikin organisasi Marshall Plan, Doktrin Truman, Point 4. Itu 3 paling top lah ya, paling orang tahu. Kenapa dia bikin? Karena pertama, untuk menstabilkan kondisi-kondisi negara yang terdampak. Kedua, itu untuk menetralisir ajaran-ajaran komunis dari Soviet. Ini saya bener gak? Jangan ketawa-ketawa. Tidak ada yang lucu. Kan chill. Chill podcast. Durasi. Chill guys.
Nah, jadi banyak organisasi juga dari Soviet. Contohnya kita pilih salah satu aja lah yang paling top orang tahu. Komintern, Komekon atau bilang orangnya Comecon. Nah, itu juga organisasi untuk negara-negara yang support ajaran komunis. Polandia, Jerman, Jerman Timur. Jerman Timur apa Jerman Barat ya? Kayak Timur deh yang pegang Soviet. Jadi kalau Amerika khusus negara yang terdampak, kalau Soviet tuh pelit. Cuman khusus negara yang support dia. Berarti yang dapat cuma yang support Yang doang, support berarti dia. yang nggak support nggak Yang nggak dapet. Nggak dapet. Karena kan nggak semua orang itu mau ya komunis dari komunis gitu kan. Karena untuk keduluan sama Amerika. Tapi sempet loh negara kita ada yang dapat organisasi dari Amerika. Bukan. Santai dong. Kita chill. Lanjut. Jadi dulu itu sempat ada orang Indonesia yang menerima bantuan ekonomi dari salah satu organisasi itu, diterima sama dia. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Tau nggak kenapa nggak boleh menerima? Karena ada pergerakan non blok itu. Nah, karena Indonesia ngebuat sistem GNB. gerakan non blok GNB. GNB, gerakan non blok. Gerakan non blok. Gerakan non blok ini dibuat Kameramen. agar Indonesia itu aman. Jadi kita tuh negara netral gitu loh, nggak ngedukung siapa-siapa, Iya. nggak pro itu, nggak pro kesana. nggak bakal kenapa-napa. Iya, nggak bakal cari kena aman, dampaknya, cari cari aman. Ada yang nerima, ketahuan, di kick dia udah dimusnahin langsung. Di kick dia, Iya. kick Andy. Terus lanjut kita ke politik. Bisa nggak itu atribut kepala di pos? Gak apa, gue kan chill. Iya. Durasi. Chill podcast. Durasi. Nah guys, jadi kalau kalian dengar suara-suara burung ini agar nggak terlalu tegang gitu, ini sengaja ya dari back sound. Susah loh ini nyari burungan. Semangat editor. Nggak guys, lu gatel. Politik itu banyak banget. Ada perang proksi Korea tuh, ada pertahanan, terus ada ya pertahanan dan lain sebagainya. Ada Ya lanjut terus gimana? pakai aja. Sini gue pakai dah. Jangan. Nah, Ini gendut. durasi. Gendut bayar lo. Lu songong banget sih ya. Tolong ini jadi behind the scene ya guys. Iya. Lanjut aja. Lanjut ya. Perut lu jangan berlambir. Jadi ya durasi. Dada lu tuh muncul. Nah, jadi perang politik itu kayak Amerika, dia ngebuat NATO, CENTO, SEATO, ANZUS, apa gitu. Udah Udah itu aja. ada yang tahu nggak itu apa semua? Apa Sam? Apa kameramen? Ini kameramennya diem aja nih. Apa Nas? Kemenus. Apa tuh? Jadi NATO, kita bahas ini biar orang tahu lah ya. Iya. NATO itu North Atlantic Treaty Organization. Jadi itu organisasi persatuan negara di bagian Atlantik Utara. Terus ada ANZUS, Australia, New Zealand, United States Treaty Organization. Itu untuk ya tadi Selandia Baru, New Zealand, Australia, itu kayak gabungan gitu. Ada CENTO, Central Treaty Organization. Itu untuk Timur Tengah. Cuman yang ini bubar saat revolusi Iran. Apa guys? SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, itu tuh kayak Vietnam, Filipina, gitu-gitu guys. Itu semua dibuat untuk mempersatu, terus juga untuk meminimalisir ajaran-ajaran komunis dari Soviet itu. Tapi yang kayaknya yang ada sekarang tuh sisa NATO deh. Soalnya yang sering gue denger juga NATO doang, sisa NATO. Nah jadi mereka juga Soviet juga bikin tuh kayak cut. Tapi gue lupa. Nah guys, tadi kan udah antariksa ya. Lanjut. Sabar nih, ini ganti orang dulu nih. Oh iya guys. Iya, gantian, Jadi Kameramen tadi. kameramennya masuk akhirnya guys. Iya. Sekarang kita lanjut ekonomi ya. Jadi kan udah antariksa, kan kita ekonomi. Jadi kan karena perang dingin selesai, karena pasca perang dunia 2 kan udah bener-bener amburadul itu ya. Jadi Eropa udah rata lah semua. Kalah ya. Jadi hancur banget ya. Udah hancur banget. Ribet deh. Udah hancur.
Jadi kedua belah pihak mutusin buat bikin organisasi bantuan ekonomi. Amerika itu ada yang terbesar tuh Marshall Plan. Marshall Plan kita ambil 3 paling besar aja ya. Marshall Plan, doktrin Truman, terus 4 Point. Nah itu 3 paling besar tuh ya guys, yang orang-orang tahu lah. Tahu lah yang Iya. masa itu lah. Iya. Itu pertama itu ya tentu untuk bidang ekonomi lah ya. Terus yang kedua itu juga untuk meminimalisir menyebarluaskan ajaran Soviet biar pada nggak masuk gitu. Biar orang pada kayak jangan nih ajaran sesat gitu. Sama juga Soviet dia bikin juga, dia nggak mau kalah, dia bikin Komintern sama Comecon. Dia bikin 2 itu. Tapi bedanya kalau Amerika untuk semua negara yang terdampak, kalau ini kalau ini untuk negara yang kameramen agak ini guys, sorry. Jadi ke distract. Kalau Soviet itu untuk negara-negara khusus yang ngebantuin dia doang, apa yang ikut ajaran dia. Kayak Eropa Timur, Vietnam Selatan. Terus juga di ekonomi ini nggak apa makan. Dan juga di ekonomi ini Makan. lanjut deh. Apa lagi ya di ekonomi ini ya? Kembangkan ekonomi udah. Oh ini guys, kita campur aja lah ya sama militer ya. Campur aja ya. Jadi satu. Jadi kita satu nih guys. Mereka juga bikin sistem pertahanan di Perang Dingin. Kalau Amerika dia bikin NATO, North Atlantic Treaty Organization, itu untuk Amerika. Kalau Soviet dia bikin Warsaw Pact atau Pakta Warsawa. Itu pertahanan isinya itu ada Polandia, Warsawa dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sih kalau Amerika dia bikin ada 4 apa 5 ya. Coba ya kita urutin ya, ini biar teman-teman ada tahu juga. Ada NATO, CENTO, SEATO, ANZUS. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mulut lo Nah, kita kupas guys, tipis-tipis aja. NATO itu untuk negara-negara mana? Ayo, yang tahu nggak? Amerika. North America itu dong lawan. North Atlantic. Atlantik. Amerika ya. Amerika cuy. itu khusus negara di Atlantik Utara kayak Turki gitu-gitu guys. Turki itu siapa lagi ya? Berarti itu kan Eropa yang Sana yang dikit. Afrika dikit. Eropa dekat Afrika lah. Kayak Turki. Nggak ada. Afrika kan di bawah, beda dong. Nggak ada. Maaf kameramen. Nah, terus ada CENTO, kepanjangannya Central Treaty Organization. Itu untuk negara-negara Timur Tengah, benar, Timur Tengah. Kelas host. Tapi tim yang nggak tahu Timur itu gagal, bubar saat revolusi Iran. Iya. Terus ada ANZUS, Australia, New Zealand, United States. Bentar, sabar. Tadi baru Station. station tuh. Station ya. Station. United Station. I cannot speak English. Itu little icon. Nah, United States Treaty Organization itu untuk Selandia Baru, Australia, sama Amerika. Oke? Tolong guys. Jangan dengerin. Jadi guys, kameramennya sekarang nggak usah masuk sih. Bikin malu. Iya, biarin. Station. Amerika. Lanjut. Station. Ya, lanjut dong durasi. Lanjut. Terus ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, itu untuk negara-negara Asia lah, Vietnam, Filipina, Thailand gitu-gitu. Tapi sempet loh, ada orang Indonesia nerima bantuan dari Amerika. Fun fact lagi nih. Fun fact lagi nih. Fun fact. Ada orang Indonesia yang nerima, padahal nggak boleh. Ada yang tahu kenapa? Jawab. Yang tahu jawab. Karena Indonesia kan punya gerakan non-blok. Benar. GNB. Gerakan non-blok itu disusun agar kita nggak ikut campur Nggak ikut apa-apa. campur, soalnya kalau perang bahaya. Kita jadi negara netral, benar. Kalau perang bahaya. Karena kita bukan yang gimana ya, sorry aja, kita negara lemah dulu. Iya, kita nggak bisa perang. Cari aman lah ya. Cari aman. Aman lah, netral. Damai guys. Kita apa? Bukan cinta damai. Kalau bisa perang, mungkin kita bisa pro ke satu negara. Tidak seperti itu. Nah, Space. ada yang nerima, terus dia dicap sebagai pengkhianat. Jadi dia di-kick dari kabinet dulu. Dibuang.
Padahal kita kan nggak boleh gitu. Maksudnya kan Gua kita nggak enak ya. Karena dulu kan Presiden Soekarno ke Soviet, ke Amerika juga. Banyak ke negara-negara lain. Iya lah. kan, tapi kita terimanya dari Amerika kan takutnya situ marah. Dari United Station cu. Duh, station bro. Mobil apa station wagon? Bodoh. Bodohan edukasi. Nah, ayo United States. Nah, terus juga ada namanya perang proksi. Oh. Perang proksi ini dibuat karena bukan dibuat sih, ada karena negaranya perang apa ya? Mereka itu perang merebutkan ideologi mereka di negara yang berbeda gitu. Kayak dulu ada perang Korea. Soviet itu megang Soviet dan Soviet Vietnam Selatan, karena Vietnam Selatan kan dulu komunis, tapi yang utara enggak kan. Iya. Vietnam Selatan itu dia megang di Korea Utara. Dia fokus di Korea Utara, dia bilang udah nggak apa-apa buat. Cuman Amerika dan lain-lain itu Nge-backupnya Korea Selatan. Korea Selatan benar. Benar. Korea Selatan. That's right baby. Ini namanya kasihkan. Benar. Bener ya? Tolong host ganti ke asal. Nah, jadi dia tuh perang Korea itu tahun berapa ya? 1959 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti, pokoknya kalau yang salah kita cantumin di layar ya. Cantumin di layar. Cantumin Belum di tentu layar. benar. Muncul. Nanti muncul. Nah, terus juga ada perang Afghanistan. Itu salah satu perang proksi juga, merebutkan juga antar ideologi. Terus juga perang Vietnam. Nah, ini Vietnam seru nih. Kita fun fact lagi. Apa tuh Nus? Fun fact lagi guys. Fun fact lagi guys. Apa tuh? Perang Vietnam, tebak Vietnam versus Amerika siapa yang menang? Ini Vietnam Selatan ya yang megang komunis. Vietnam waktu itu tuh ada filmnya yang Rambo. Benar. Film Rambo tuh itu asli dari kisah nyata guys, serius. Nggak bohong. Jadi kenapa Vietnam bisa menang? Karena mereka kreatif. Iya. Kreatif. Mereka lebih pakai pikiran. Amerika emang kuat. Cuman Mereka lebih iya. pintar. Kalah otak dan Iya. Udah gitu mereka perangnya di hutan kan? Iya. Banyak jebakan-jebakan itu. Kakimu salah masuk ya salah masuk ke itu tuh. Tusuk-tusuk di kakimu itu. Terus di kakimu itu Iya, masuk lubang itu. Beta takut tapi di sana getar-getar ki. jangan timbul ini ya. Kalian ini Iya. Jadi di perang Vietnam itu Amerika kewalahan karena pasukan mereka banyak yang mati. Dulu ada sistem. Jadi kalau kamu lempar ada lubang nih. Kamu lempar ke bawah, naik lagi ke atas. Itu punya Vietnam. Jadi dilempar bom, peng, karena kan dia pikir dalam kan. Jadi dilempar keras, Iya, keras. terus datang balik lagi gitu. kita. Iya. Iya. Terus ada dulu kejadian tentara Amerika, dia ngeliat ada lubang nih, selubung. Dan dia tahu kalau itu Vietnam. Dia masuk, lama-lama sempit. Dia ngestak lah. Dari atas, orang Vietnam ini numpahin air, mati dia. karena tenggelam. Jadi Iya. zaman dulu Vietnam itu tinggalnya bukan di atas tapi di bawah tanah. Dia bikin semua lubang. Underground base. Oh iya. Bahkan ada lubang tuh dari kali. Jadi orang tuh masuk dari kali biar bisa masuk ke lubangnya. Jadi kalau mau orang Amerika buang itu apa? Dulu kan dia pakai racun kan, bom racun karena dia tahu itu tunnel semua. Kasih racun tuh nggak ngaruh karena ada air. Yang boleh netralisir. Iya. Jadi kerennya gini. Misalnya dia bikin satu langkah gini. Amerika nggak bakal bisa lihat kalau ada dua kayak gini. Iya. Dan dua-duanya itu ada pohon pisang Buat ngalangin. buat ngalangin itu. Dan kalau orang masuk tuh harus pilih kanan kiri apa kanan kiri gitu. Kebetulan kan orang Amerika takut kan, dia lempar bom ini, dar, dikira mati padahal tuh lubang yang salah. Saking Karena nggak ada kreatif gitu isinya loh orang itu. Vietnam, nggak ada isinya, Buat nipu aja. nipu aja. Banyak berarti di Banyak, lubang- kewalahan. banyak kan. Karena itu perangnya juga dipacingnya di hutan yang lebat. Itu dia akhirnya sejarah Amerika kalah di Asia itu di situ, Vietnam dia kalah. Wow. Amazing, legendary, Station kalah. savage gitu. Kalah guys. Tolong. Station kalah dia. Keren ini sejarah perang dingin. Ini perang dingin. Ini baru perang dingin loh, belum perang panas. Kasihkan Chill kan. ini kan chill. Iya, chill. Masa kameramen gak usah masuk. Nah, United Kan Station. lanjut juga nih. Pas perang dingin itu mereka lomba-lomba ngebuat senjata nuklir dan rudal balistik. Oh. Rudal berkelana. Bukan rudal berkelana. Rudal apa ya sebutannya? Pokoknya itu rudal yang jauh banget nyampenya. Itu mereka berlomba-lomba bikin itu ya untuk antisipasi lah. Cuman saking padahal kan mereka nggak mau pakai itu ya, tapi mereka tetap buat Iya. buat keamanan juga, tapi buat takutin satu sama lain. IBMC deh kalau atau RBMC gitu, dia buat rudal balistik yang bisa benar-benar jauh banget.
Amerika ke Rusia kan jauh sebenarnya kan. Itu dia bisa buat rudal sampai situ nyampe. Rudal jarak jauh. Oh, jadi itu udah ada programnya. Udah ada programnya. Itu mereka saling lomba-lomba bikin itu. Habis itu di pertahanan mereka bikin apa lagi ya? Terus ya mungkin itu aja sih kali ya. Kalau kalian mau tahu lebih jelas, nanti kita tambahin fun fact-nya. Yes, Ini dia. yes. Kasihkan lah. Siapa yang nambahin? Lo. Saya bukan editor. Dia tanggung jawab ya, dia mau nambahin fun fact ya. Apa lagi? Kita apa? Antariksa udah. Ekonomi udah. Namanya udah Militer tadi udah militer udah. Tinggal politik nih. Politik kan nyambung tadi yang NATO Seto ya, Nyambung, tadi nyambung. Itu NATO tuh sebenarnya. nyampe sekarang masih ada tuh. NATO sampai sekarang dia masih ada guys. Bahkan ini kita agak keluar topik dikit ya, bukan perang dingin ya. Sekedar informasi. Sekarang sekedar informasi, kan Rusia lagi perang sama Ukraina. Dan NATO itu pengen bantu Ukraina tapi nggak bisa karena Rusia. Yang punya problem dulu tuh, kan perang dingin kan Rusia sama Amerika tuh. Nah sekarang Rusia sama Ukraina. Nah, Kalau misalnya Amerika ngebantu Ukraina, jadi itu hitungannya si Rusia kayak kesel lah. iya kayak biar ini urusan kita berdua gitu. Nah, Iya, nggak ikut nah itu campur NATO, lah. itu NATO guys. NATO pengen ikut campur tapi nggak dibuat sama Rusia. Sampai sekarang dia masih ada NATO. Nah jadi perang dingin apa lagi ya yang kurang ya? Tadi Kapan sih udah. itu berakhir perang dingin? Pokoknya 40 tahun 40 tahun ya? berjalan 40 tahun. Belum lahir kita kali ya. Belum lah. Ya masa udah lahir? Enggak, berarti selesainya tuh gimana? Gimana Jadi selesainya? perang dingin berakhir setelah USSR bangkrut runtuh. Iya. Apa tuh? Jadi singkatannya? USSR itu Apa tuh? di layar, di layar, Di di layar. layar. Gak usah nanya mah gua. Jadi pokoknya perang dingin berakhir karena Sovietnya runtuh kan. Iya, udah. Karena terlalu banyak trouble. banyak duit lah yang Iya, dikeluarkan. keluarkan. Biaya. Kang mau ke fun fact gak? Fun fact lah, sikat. Fun fact kan Fun fact ya. Sekarang berapa menit bos? 13. Nah, Bisa lah. sekarang kita ke fun fact. Dulu Soviet pas perang dingin dia pakai bukan Soviet sorry Amerika dia pakai kucing untuk mata-mata. Lu percaya nggak? Iya. Kalau Amerika pakai kucing, Soviet pakai ular. Nggak tahu itu kita nggak tahu. Emang iya? Iya. Yang gue baca sih gitu. Atau kalau salah ntar gue cantumin. Jadi Amerika itu pakai kucing untuk mata-mata ke Soviet. Jadi dia bisa nyusul ke tempat paling karena kan dulu Kecil-kecil Soviet lah. sebenarnya orang-orang Soviet itu pecinta kucing. Cat Iya. lover. Cat lover makanya pakainya kucing. Jadi kucing dipakai biar dia bisa masuk ke daerah-daerah yang terselubung. Juga hitungannya nggak dicurigain lah soalnya. Enggak, kucing. Kita nggak tahu detail gimana, tapi yang pasti entah ada mic atau apa di dalam kucingnya atau kucingnya bisa nulis atau apa nggak tahu. Pokoknya kucing itu benar-benar di well trained. Cuman sayangnya berakhir gagal karena kucingnya jalan ke tengah jalan terus dilindas mobil, Iya. Lupa lampu merah itu kayak. lampu merah. Jadi akhirnya gagal. Apalagi nih fakta unik nih. Itu kalau misal kan tadi kan Amerika ngirim kucing tuh. Uni Soviet ada ngirim hewan nggak? Kata Samuel menurut Sam Menurut gimana? dari Samuel katanya ular. Ya kenapa bisa gitu? Ada nggak? Kenapa? Ada Oh, nggak? ular gitu. Tanya Uni Soviet, jangan tanya gua. Oh, salah ya berarti ya. Salah. Nanti kita koreksi guys, tenang aja. Iya. Oh guys, sorry, gue pengen nambahin. Di perang militer juga ada perang spionase, mata-mata. Oh. Sorry guys, gue lupa nambahin. Jadi, ntar balik aja lah intinya. Jadi, Soviet dia bikin KGB. KGB itu mata-mata terseram dulu. Paling terkeras, pokoknya paling keker dah. Lawannya CIA. Jadi, iya, agent lawan agent. Jadi mereka itu saling memata-matai spionase. Presiden sekarang itu Vladimir Putin, dia juga mantan KGB, percaya nggak? Siapa? Vladimir Putin, presiden sekarang. KGB Iya, juga. dia tuh mantan KGB. Dengan kebiasaan yang dulu tuh masih ada. Makanya beliau kalau lagi jalan tangan Ya tangan kirinya kiri diem. itu diem. Tangan Kanannya kanan doang gini. yang gerak. Iya, tangan doang yang gerak. Soalnya dia megang pistol kan. Kan dulu itu iya senjata antisipasi takutnya ada mata-mata Amerika dia langsung bisa langsung bum bum bum. Iya. Pasnya kasih kenal sini. Nah jadi itu salah satu fakta ya. Ternyata mantan Kameramen presiden nggak usah Rusia ketawa. tuh mata-mata terseram pada zamannya. Terus juga oh ini nih fun fact lagi nih. Station. Enggak. Aduh, station Tolong di lagi. reset. Jangan. Nih Jangan. Rusia
itu bangkrut karena salah satu faktor besar, tau nggak apa? Kejadian Chernobyl. Apa tuh bang? Jadi pada zaman dulu kan dulu kita udah mereka pakai nuklir untuk tenaga listrik. Saat itu ada tragedi di mana itu meledak, benar-benar meledak tuh di Soviet. Waktu itu masih kepemimpinan Gorbachev. Dia itu juga pemimpin Soviet. Itu meledak, benar-benar kacau itu pas itu. Bahkan sampai Indonesia lo beritanya. Saking bahayanya, kalau misalnya itu nggak ditanganin dari dulu, sampai sekarang laut-laut di sana itu udah mati, kan udah kepapar radiasinya. Jadi itu ngebikin kerugiannya bener-bener gede. Berarti itu kayak bom atom yang jatuh ke Hiroshima sama Nagasaki. Fun fact-nya 3 kali lipat dari masing-masing bom. Iya. Hiroshima sama Nagasaki udah rata. Udah rata apalagi itu. Apalagi itu. Bukan, maksudnya bukan ratanya, Iya, tapi maksudnya radiasinya. Ya radiasinya udah bikin orang-orang banyak yang mati lah. Heeh. Jadi Hiroshima 3 kali lipat, Nagasaki 3 kali lipat, berarti 6 kali lipatnya itu ada di Rusia. Pas itu meledak, digabung. Dan itu bikin kerugian sangat Karena gede. Rusia itu terkenal kan buat bom nuklir gitu. Nah, iya. Iya. Di situ saking pusingnya tuh akhirnya bangkrut. Karena banyak banget biaya yang harus Iya. ituin. Nggak murah. Kalau banyak lagi kan. iya, udah mah ekonomi, karena itu kan dalam fase ekonomi nggak stabil kan. Perang dunia soalnya. Iya, Habis perang dingin, bukan perang dunia. dingin. Perang dunia habis itu perang. Enggak, Iya, perang benar, dingin. perang dunia, perang dingin. Perang dingin. Ini Pokoknya perang-perang lagi lah. bocil, makin udah aja makin Iya. makin miskin. Dan Chernobyl itu disaster nuklir paling besar pada selama sejarah. Karena sampai sekarang kalau kalian lihat tuh posisinya Chernobyl tuh ditutupin sama lubung gitu kayak rumah-rumahan. Itu nggak bisa hilang. Itu harus ganti selama 100 tahun sekali. Selama 100 tahun itu harus ganti. Radiasinya nggak bakal hilang sampai 3 triliun tahunan ke depan. Ada perkiraan Benar, gitu. ada perkiraannya. Seumur bumi. Berarti kiamat juga itu belum hilang radiasinya. Separah itu radiasinya. Separah itu. Nah, itu yang bikin salah satu Soviet bangkrut gara-gara itu. Lanjut fun fact-nya. Apa lagi? Oh, kapal selam nih. Kalian nggak tahu nih. Ya kapal selam Uni Soviet. Kapal selam Uni Soviet itu dulu punya kapal selam terbesar yang merusak jaringan-jaringan kabel telekomunikasi. Telekomunikasi. Iya. Komunikasi. Komunikasi. Iya. Komunikasi bawah Iya, lautnya komunikasi. station, America Station. United Station. United Station itu dirusak tuh sama kapal-kapal selam itu. Dulu tuh kapal selamnya saking gedenya, dia bisa nampung 350 orang. Udah ada kolam renang, dalam gym. Kolam renang, bener, gym, Berarti kapal Lengkap feri lah. yang gede Lengkap. gitu tuh kalah tuh itu. kalah. Gede banget. Ada buku namanya The Red October guys, kan harus baca itu tentang kapal selamnya. Dia megang 16 rudal balistik. Rudal balistik sama beberapa nuklir sama rudal penjelajah. Ah iya, rudal penjelajah. Yang jauh banget tuh. Tapi sayangnya waktu itu ada tragedi yang menutup kapal selam ini. Jadi rudalnya itu nge-stuck tapi meledak. Iya. Jadi dia lagi tes rudal. Lagi dites, tiba-tiba macet. Macet, Iya. benar. Meledak. Di tempat berarti. Meledak. Meledak di tempat. Jadi kayak kepotek gitu kan kapalnya. Iya, kepotek. Di bagian depan meledak. Bagian depan. Jadi kayak berat sebelah kan, terus kepotek akhirnya. Tak, ya begitu. Jahatnya pemerintah Soviet waktu itu dia nggak mau bantu. Dia nggak, Buat nutupin. Karena banyak rahasia-rahasia dari benar. kapal Di kapal selam itu banyak Dan banget itu kapal rahasia-rahasia. pertama yang semewah itulah. Benar, pada saat zamannya itu benar-benar Iya, paling gede dan paling semewah mewah. itu. Dan itu kan juga kayak tadi ya, dia ngambil informasi Amerika. Ketahuan dong kalau Iya, mending dibiarin sama dia. Iya. buat Tapi jejak. bahkan guys, pada saat itu Amerika tuh udah nawarin diri, pengen dibantu nggak sama Kanada. Kanada, nggak Singapura. Apa ya, waktu itu negara Asia juga pengen bantu. Pokoknya beberapa negara pengen bantu dan itu ditolak, mentah-mentah ditolak. Karena dia bilang kayak cuma uji coba doang, nggak ada Iya. apa-apa gitu. Padahal ada orang kan di dalam. Ternyata ada keluarga yang bikin campaign, terus akhirnya demo rakyat ini. Akhirnya dibantuin. Pemerintah dengar tuh. Hah? Pemerintahnya Pemerintah dengar. Akhirnya didesak. Bantu loh. Dibantu, beberapa orang masih hidup, alhamdulillah beberapa udah ada yang meninggal dalam karena oksigen habis. bagus nih pemerintah nolongin rakyat. Nggak kayak Konoha. Ya. Nggak usah ngomongin Konoha, kita ngomongin perang dingin. Nah, dan itu terjadi di perang dingin, guys. Cold War. War. Passion. Udah berapa menit, Bos? Jangan dong. Apalagi nih guys yang kita pengen ngomongin di perang dingin, ada yang tahu nggak? Atau kayaknya cukup segitu aja nggak sih? Cukup kali ya. Cukup lah ya. Nanti kalau kalian mau tahu lebih lanjut,
di next aja episode-nya. Kayak dia doang ya. Oke, sebelumnya Ada dong ya. Sebelumnya kita ringkas dulu ya. Kita ringkas dulu ya. Pertama, antariksa. Yuri Gagarin itu orang pertama yang keluar angkasa. Iya. Gimana dia tadi? Rusia ya? Iya, dia dari orang Rusia, Soviet punya. Terus ada anjing namanya Laika. Laika. Dia yang uji coba Soviet pertama. Cuman nggak kuat. Kenapa? Kalau nggak kuat, Dia nggak kuat panas. panasnya. Ya, terus Amerika simpanse, pakai simpanse. Iya, simpanse namanya Enos, guys. Enos. Dan Enos itu bisa dibilang berhasil tapi gagal juga karena dia stres di luar angkasa. Gagalnya jadi dia balik. stres di luar angkasa, tapi dia berhasil pulang lagi ke Udah kayak si Leica. Benar, Iya. Laika tewas. Dan dia cuma orbit 2 kali di bumi. Si Enos itu, Iya. Samuel. Nah, terus apa lagi nih? musuh tawa. Oh, terus pertemuan pertama nih, kita ringkas lagi ya. Pertemuan pertama itu dipegang sama Uni Soviet lagi. Tapi pertemuan pertama yang ke bulan pegang Amerika. Karena Amerika eksperimen. Eksperimen. Iya. Terus akhirnya baru Amerika yang berhasil ke bulan dan Uni Soviet tidak pernah ke bulan. Terus di segi militer nih, Militer politik lah. militer politik lah kita campur aja ya. Ada NATO, SEATO, SEATO, ANZUS. Nah itu itu semua dari Amerika untuk negara-negara yang dia tidak ingin ada campur ideologi sama Soviet. Itu dibuat untuk apa bantu-bantuan dan meminimalisir bantuan pelajaran komunis dari Soviet. Soviet juga punya itu kan kayak apa ya tadi ya? Kayak gitu dah. Ya deh. Kayak gitu dah pokoknya. Sekarang kan fitur itu bisa back lah. Kalian belajar sendiri. Iya, tadi lupa dia ngomongin. Editor dah. Editor, Editor. Nah, terus ada bantuan ekonomi nih. Tadi kan ada Marshall Plan, Ya, Indonesia dapat itu ya. Indonesia dapat. Terus ada doktrin Truman, 4 Point. anjus. Ah, tadi udah lewat dong. Itu udah lewat. Itu iya. Iya. PlayStation. Terus Soviet juga ada Kominform sama Komintern sama Komekon. Kominfo. Iya itu Kominfo. Komintern sama Komekon. Nah, terus apa lagi nih? Oh, perang proksi, itu perang yang merebutkan ideologi. Terus perang agent itu. Ya, terus apa perang di pertahanan militer kayak intelijen, CIA, KGB, saling perang-perangan pakai hewan lah, kocak ya. Kucing pun dia pakai. Sama ular tuh. Sama ular katanya, guys. Nah, jadi mungkin sekian dari kelompok 6. Maaf kalau misalnya di dalam podcast ini kita ada salah-salah kata maupun tindakan kita yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Maklumin aja. Kita kan Ya, kameramen sini dulu kameramen. Liatin muka kameramen. Mas Glo. Nah, Full tim nih. ini full tim kita. Full tim. Kurang satu orang. Satu orang ya, karena dia berhalangan hadir dadakan, guys. Sebagai Ya. editor biasa. Ya udahlah, mungkin gitu aja. Mungkin gitu aja lah ya. Pokoknya. Sekian dari Kasih pantun dulu nggak sih teman-teman? Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur Ikan lele. Udahan dulu. Subscribe le. Yoi. Udah, guys. Taunya nggak kerekam.